can't afford. Come on, chase it. I'm not chasing feelings. That's not why I'm singing. You're the reason for my song. Put every voice. And I only wanna sing if I sing with everything. If I sing for you, my king. I can't imagine why I would do this all for high. 'Cause it's all to lift you high. Come on. You don't want perfection, just my soul's attention. All I have is what I'll give. And more than a song that lasts a moment, I live a life of honest worship. If I'm here to sing, then I sing with purpose. All the praise, Lord, you deserve it now. I only wanna sing if I sing with everything. If I sing for you, my king. Come on, lift your voice. And I can't imagine why I would do this all for high. 'Cause it's all to lift you high. I wanna see the whole room jump. In 1, 2, in 1, 2, 3, go. I only wanna sing if I sing with everything. If I sing for you, my king. Shalom Dignited, selamat tahun baru. Semoga tahun ini kita semakin semangat, semakin sukacita dan penuh dengan harapan yang baru. Nah, hari ini aku mau ajak teman-teman untuk kita mau bacakan firman Tuhan mingguan ini dari Filipi 4 ayat 7 yang berbunyi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan kita dari awal tahun ini, pertengahan sampai kita boleh mengakhiri 2021 nanti. Mari teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita mau satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat, untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Kalau di awal tahun ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama Tuhan, tentunya dengan semangat yang baru, tentunya dengan visi misi dan harapan-harapan yang baru di dalam Tuhan. Dan biarlah Bapa, damai sejahtera-Mu melampaui akal dan pikiran kami serta hati kami Tuhan, agar kami dapat melalui hari-hari depan, hari-hari yang masih penuh dengan ketidakpastian, tapi kami yakin dan percaya berkat dan kasih setia Tuhan selalu pasti bagi kami. Maka itu Tuhan, kami mau mengawali tahun ini dengan penuh ucapan syukur, penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah mazmur, Tuhan adalah kerinduan yang kami selalu ingin cari, kami selalu butuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah firman Tuhan nanti menguatkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari teman-teman yang ada di rumah, kita mau sama-sama bertepuk tangan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan.
sama-sama bersyukur dan menyembah Tuhan. Biar Allah kita, Tuhan kita, Roh Kudus mau sama-sama hadir menjamah dan melawat setiap kita, setiap anak-anaknya yang rindu dan haus akan Dia. Mari kita mau angkat syukur kita mau ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah. Biar Roh Kudus menjamah kami, melawat kami. Mari setiap kita yang rindu, setiap kita yang butuh Tuhan, mari kita mau angkat tangan kita sama-sama bersyukur, sama-sama menyembah dan meninggikan Allah kita.
Shalom di Ignited, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja dan tetap diberkati oleh Tuhan dan tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Tundukkan kepalamu semua yang ada di rumah, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi berkati firman-Mu ini ya Tuhan, supaya setiap kata-kata yang disampaikan itu bisa menguatkan, itu bisa mendewasakan, itu bisa menegur kami supaya kami tetap hidup dalam kebenaran. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah jiwa muda kami ini tetap berapi-api melayani Tuhan. Biarlah jiwa muda kami ini tetap setia kepada Tuhan sampai kapanpun, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kami siap dengar firman Tuhan, mari semua yang percaya kepada Tuhan dan siap untuk mendengar firman Tuhan bersama katakan Amin. Haleluya. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Ya, saya percaya bahwa di tahun yang baru ini biar berkat Tuhan juga semakin baru untuk kalian semua dan untuk kakak juga ya. Oke. Ya, judul firman Tuhan hari ini adalah Peace atau damai sejahtera. Ayatnya diambil dari Filipi 4 ayat 7. Bunyinya seperti ini teman-teman. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Yes, amin. Ya, karena temanya hari ini adalah peace. Saya percaya bahwa setiap orang pasti pengen hidupnya damai sejahtera. Ya, artinya adalah apa? Semua orang pengen hidupnya itu aman, tenang, tidak diganggu oleh apapun, ya bahkan tidak mengalami apapun. Tapi kenyataannya adalah hidup ini itu kadang-kadang orang bilang seperti roda gitu ya. Kadang ada di atas, ya roda itu kadang ada di bawah. Kadang kita lagi naik, kadang kita lagi turun gitu. Jadi itulah yang namanya kehidupan. Ya, tapi sebetulnya kehidupan kita, damai sejahtera kita, ya kadang-kadang kita mendapatkannya lewat apa yang ada di dunia ini. Ya makanya coba kalian introspeksi diri lagi. Kalau kalian stres, kalian pusing dengan pelajaran, kalian pusing dengan pekerjaan, kalian mungkin sedang mengalami hal yang nggak baik dalam kehidupan kalian. Ya kebanyakan dari kita larinya itu ke dunia, bener nggak? Iya betul, kan kita masih hidup di dunia kak. Iya betul, kita masih hidup di dunia. Tapi cara-cara untuk menyelesaikan supaya masalah yang ada bisa menjadi berkat itu adalah bukan dengan cara duniawi, teman-teman yang kasih Tuhan Yesus. Ya bukan artinya kalian tidak boleh selalu berhubungan dengan duniawi, tidak, boleh, sangat boleh, sangat boleh. Ya banyak orang yang kalau stres, banyak orang yang kalau hidupnya lagi galau. Ya banyak anak-anak muda kalau hidupnya lagi out-outan, lagi nggak bener, ya mereka lari biasanya ke tempat yang negatif. Ya dulu kalau kita masih zamannya sebelum COVID-19, banyak kita pergi dugem gitu ya. Ya semoga kalian nggak ada, tapi di luar sana banyak begitu. Orang Kristen juga banyak yang masih begitu, anak-anak muda dulu banyak yang begitu teman-teman. Ya mereka kebanyakan mencari kedamaian yang ada di kehidupannya karena begitu banyaknya masalah dalam kehidupan mereka. Mereka mencari solusinya dengan cara mereka pergi ke diskotik, ya, mereka minum minuman keras, mereka bahkan merokok, gitu. Bahkan mereka ada yang pacarannya nggak bener dan lain-lain. Itu bukan damai sejahtera yang dari Tuhan. Itu adalah damai sejahtera yang duniawi. Itu yang kakak maksudkan tadi, teman-teman. Ya, dan damai sejahtera yang kita cari hari-hari ini memang sangat penting banget kita dapatkan karena sejak zamannya pandemi COVID-19 hampir semua orang termasuk kita semua mengalami hal yang tidak damai sejahtera. Karena kenapa? Apa yang kita lakukan harus dari rumah, ya kan? Nggak boleh jalan kemana-mana, tidak boleh masuk sekolah, tidak boleh masuk kerja dengan full waktu. Banyak yang kerja dari rumah dan lain-lain, dan itu membuat kita mengalami keterbatasan dan kadang-kadang hal seperti itu membuat kita menjadi tidak damai sejahtera. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus di Ignited, hari-hari ini kenapa orang perlu mendapatkan damai sejahtera? Karena lewat keadaan yang ada ini membuat kita kadang-kadang nggak damai sejahtera hati kita. Kadang kita maunya masalah ini cepat berlalu. Kadang kita maunya masalah ini cepat
ya Tuhan tangani cepat-cepat deh supaya COVID-19 ini cepat berlalu, kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa, seperti itu. Ya, tapi teman-teman kasih Tuhan Yesus, ingat kita semua hidup itu butuh mujizat, katakan amin. Ya, semua orang itu hidup butuh mujizat. Ya, tapi kadang-kadang mujizat itu harus kita mengerti dari berbagai sisi di Ignited. Ya, jadi mujizat itu bukan artinya yang sakit itu harus disembuhkan. Mujizat itu bukan berkata yang tadinya luka terus buru-buru bisa terobati. Terus mujizat itu artinya tadi nggak punya uang jadi punya uang. Terus mujizat itu artinya yang tadinya sakit-sakitan ya terus jadi disembuhkan oleh mujizat Tuhan. Ya, itu memang betul, memang itu adalah kuasa Tuhan yang sempurna dan hanya Tuhan yang bisa memberikan segala sesuatu damai sejahtera itu melalui mujizatnya, teman-teman. Tetapi kakak mau katakan hari ini yang namanya mujizat yang paling benar itu adalah ketika kalian yang mengalami masalah dalam hidup ini, kalian tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Ketika kalian dalam masalah, kalian tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melewati masalah ini dengan kekuatan yang dari Tuhan saja. Itu adalah mujizat yang dari Tuhan, teman-teman. Ya, jadi kalian jangan menyerah, jangan nggak damai sejahtera. Karena kenapa? Karena Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan bagian kita adalah tetap beriman, tetap percaya apapun keadaannya, kita harus tetap damai sejahtera bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kenapa, teman-teman? Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan itu ya lebih dari segalanya. Jadi janganlah teman-teman mencari damai sejahtera lagi dengan bermain ke rumah teman sampai malam karena di rumah tidak diperhatikan, lalu kalian main game sampai tengah malam, sampai pagi, sampai nggak tidur-tidur, bahkan sampai lupa ada sekolah online. Lalu kalian mencari damai sejahtera dengan berbagai macam hal, itu adalah hal-hal yang negatif dan salah ya di Ignited. Tapi kita mau mencari damai sejahtera yang hanya dari Tuhan saja. Katakan amin. Yes, nah hari ini kakak mau bacakan lagi, ya ada damai sejahtera yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang ternyata tadi Filipi 4 ayat 7 berkata damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi di Ignited, ya yang namanya damai sejahtera itu perlu dimasukkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan itulah yang artinya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang artinya Tuhan sangat mengasihi kita. Lewat apa? Lewat kesetiaan kita di Ignited. Karena itu damai sejahtera yang Tuhan berikan, kalau Yohanes 14 ayat 27 berkata seperti ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Nah, garis bawah ini sangat bagus sekali. Ya, dan apa yang ku berikan, ya apa yang Tuhan berikan, apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah, itu Tuhan ngomong seperti itu loh. Jadi jangan gelisah dan gentar hatimu. Wah, ayatnya sangat luar biasa sekali, teman-teman. Ya, tapi kadang-kadang kak, kok masih saja saya mengalami tidak damai sejahtera. Kenapa ya? Kenapa kok hati ini selalu galau ya kak ya? Karena ya, Kak Eros mau kasih tahu hari ini karena itu bisa terjadi sama kalian. Karena kenapa? Karena iblis yang mengambil damai sejahtera itu dari kalian, teman-teman. Ya, jadi gimana caranya supaya iblis tidak mengambil damai sejahtera dari hati kalian? Ya, yang pertama adalah tentunya kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Ya, harus hidup dekat dengan Tuhan. Ya kan, harus mentaati firman Tuhan, harus menuruti perintah Tuhan. Kalian harus mengerti bahwa setiap firman Tuhan yang diberikan oleh orang percaya, oleh kita semua, meskipun kalian masih muda di rumah, tapi ingat firman Tuhan itu sangat berkuasa dengan sangat luar biasa. Ya, jadi hanya orang-orang yang teguh hatinya dan yang melekat kepada Tuhan, ya firman-Nya akan selalu firman-Nya akan membuat kita selalu beroleh damai sejahtera, teman-teman. Ya, makanya mulai hari ini mari kita tetap percaya bahwa kita harus apapun yang terjadi tetap damai sejahtera dari Tuhan ini jangan sampai dicuri oleh iblis. Karena iblis itu tugasnya membinasakan di Ignited. Dan jadi kalau kalian lagi suka cita, kalian lagi damai sejahtera, kalau tiba-tiba kalian dibuat bete karena nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba kalian kok bosan, tiba-tiba kok begini ya, kok harus begini ya, kok harus begitu ya.
kenapa kok saya begini ya, kenapa kok semua buat saya jadi bad mood semuanya ya. Ya, kalian mau katakan hari ini kalian harus isi hati kalian, hidup kalian dengan firman Tuhan. Harus isi hidup kalian dengan apa? Dengan percaya lebih lagi kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena di dalam Tuhan Yesus itu ada damai sejahtera yang tidak pernah bisa diambil selama kalian setia kepada Dia, setia kepada firman-Nya. Amin. Nah, Yesaya 26 ayat 3 berkata seperti ini ayat yang terakhir ya. Dikatakan bahwa yang hatinya teguh kau jagai, yang hatinya teguh Tuhan jagai, yang hatinya bersih Tuhan jagai, yang hatinya benar Tuhan jagai. Dengan apa? Dengan damai sejahtera. Ya, Tuhan katakan Tuhan jagai hatinya dengan apa? Dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Wow, ini ayat yang luar biasa dalam Yesaya 26 ayat 3. Ya, ternyata supaya kita bisa damai sejahtera dalam Tuhan, ya kita punya hati harus teguh, harus tetap percaya kepada Tuhan, ya harus percaya bahwa Tuhan yang menjaga hati kita supaya kita semakin hari semakin cinta Tuhan, dan harus percaya bahwa hanya kepada Tuhanlah kita harus percaya, bukan kepada yang lain. Ya, jangan kepada Mobile Legend kalian, ya, jangan kepada game kalian. Jangan kepada kebiasaan buruk kalian, jangan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang lain kalian anggap enak, kalian anggap asik, itu adalah damai sejahtera saya, Kak. Bukan. Ya, jadi hal-hal seperti itu adalah damai sejahtera yang dari dunia. Tetapi damai sejahtera yang dari Tuhan adalah ketika hatimu dan hati saya dan hati kita semua anak muda yang dikasih Tuhan Yesus, itulah hatinya yang Tuhan jagai selalu. Yaitu apa? Hati yang setia kepada firman Tuhan, hati yang tetap percaya mujizat Tuhan, apapun yang terjadi. Tadi kakak katakan apa? Tentang klasifikasi mujizat, apapun keadaannya, meskipun kalian tidak mengalami hal yang spektakuler, tapi kalau kalian bisa bertahan sampai kepada kesudahannya, itu adalah mujizat yang dari Tuhan. Dan pertahankan imanmu dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat tahun baru kembali 2021, tetap semangat di tahun 2021. Ya, katakan bahwa damai sejahtera saya, peace yang dari Tuhan itu adalah damai sejahtera yang saya inginkan. Katakan itu dalam hati kalian. Yes, amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. God bless you. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami menyelesaikan ibadah ini ya Bapak. Kami percaya biar setiap firman-Mu yang disampaikan biar tidak keluar dengan sia-sia, tapi biar firman-Mu ini menguatkan hidup kami. Di mana hari ini adalah hari yang semakin jahat, semakin tidak baik, tetapi kami tetap ingin hidup dalam damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kami tidak ingin damai sejahtera di tempat yang lain, tapi kami ingin damai sejahtera kami datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja kami di tempat ini, GBA Philadelphia, untuk The Ignited, untuk Bapak Ibu Gembala kami, untuk setiap staf yang ada, untuk setiap pendeta yang ada. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Apapun keadaannya, kami tetap mengasihi-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa hidup damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday. God bless. If I say